Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, di video kali ini kita akan belajar tentang nilai mutlak dari bentuk aljabar linier satu variabel. Modelnya seperti apa, bentuknya bagaimana? Mau mengetahui selengkapnya? Tonton terus video pembelajaran ini dari awal sampai selesai. Oke, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep nilai mutlak. Nah, mari kita cek dulu pemahaman kita tentang konsep nilai mutlak dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Nilai mutlak dari negatif 6. Nah, bagaimana nilai mutlak dari negatif 6? Nilai mutlak dari negatif 6 adalah, karena dia bilangan negatif, nilai mutlaknya adalah lawannya dari negatif 6. Lawannya dari negatif 6 adalah positif 6. Jadi jawabannya adalah 6. Oke, next, pertanyaan selanjutnya. Nilai mutlak dari nilai mutlak 7 dikurang nilai mutlak dari negatif 5 sama dengan berapa? Nah, untuk soal ini, caranya adalah pertama kita tentukan dulu nilai mutlak dari masing-masing angkanya. Pertama, nilai mutlak dari 7 adalah 7, positif. Kemudian dikurang nilai mutlak dari negatif 5. Nilai mutlak dari negatif 5 adalah positif 5. Lawannya dari negatif 5. Berarti sekarang pengurangannya berubah menjadi 7 dikurang 5 sama dengan 2. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, nilai dari nilai mutlak negatif 4 dikali nilai mutlak 5 dikurang nilai mutlak dari negatif 8. Jawabannya berapa? Sama seperti sebelumnya, kita tentukan dulu nilai mutlaknya dari masing-masing angka. Nilai mutlak dari negatif 4 adalah positif 4. Kemudian dikali nilai mutlak dari 5 adalah 5. Dikurang nilai mutlak dari negatif 8, yaitu 8. Selanjutnya, operasi berubah menjadi 4 dikali 5 dikurang 8. Nah, masih ingat urutan operasi hitung dalam bilangan bulat? Di sini ada operasi kali, kemudian ada kurang. Mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah perkaliannya. 4 dikali 5 sama dengan 20 dikurang 8. 20 dikurang 8 hasilnya berapa? 12. Berarti jawabannya adalah 12. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nilai mutlak negatif 2/5 dikali nilai mutlak dari 20. Tentukan dulu nilai mutlak dari masing-masing angka. Nilai mutlak dari negatif 2/5 adalah lawannya dari negatif 2/5, yaitu positif 2/5. Dikali nilai mutlak dari 20, yaitu 20. Sekarang operasi perkaliannya berubah menjadi 2/5 dikali 20. Kita gunakan cara coret. Yang bawah dicoret dengan yang atas bila sama-sama bisa dibagi dengan angka yang sama. 5 dengan 2 tidak bisa ya, berarti 5 dengan 20. Sama-sama bisa dicoret, dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1, 20 dibagi 5 hasilnya 4. Maka perkaliannya berubah menjadi 2/1 dikali 4 sama dengan 8/1 sama dengan 8. Oke, mari kita lanjutkan membahas nilai mutlak dari bentuk aljabar linier satu variabel. Sebelumnya kalian sudah bisa menjawab nilai mutlak dari beberapa bilangan tertentu yang kemudian ada yang dijumlah, dikurang maupun dikali. Nah, selanjutnya bagaimana dengan nilai mutlak berikut ini?
nilai mutlak dari X plus 2 untuk X bilangan real. Pertama, perhatikan nilai mutlaknya. Di dalam nilai mutlaknya ada bentuk X plus 2. Ini merupakan bentuk aljabar linear satu variabel. Kenapa disebut bentuk aljabar linear satu variabel? Perhatikan, dia mengandung variabel. Ada variabelnya yaitu X, maka disebut sebagai bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah bentuk matematika yang mengandung variabel, di mana variabelnya ini mewakili bilangan yang belum diketahui. Di sini, variabel X itu mewakili bilangan real. Nah, selanjutnya, perhatikan bahwa variabelnya hanya satu, yaitu X. Karena variabelnya hanya satu, maka dia disebut bentuk aljabar satu variabel. Karena hanya ada satu variabel. Kemudian, perhatikan bahwa di sini pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Kalau kamu perhatikan di sini X tidak ada pangkatnya, di mana artinya bahwa pangkatnya X adalah 1. X pangkat 1 sama dengan X itu sendiri. Derajat atau pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Nah, bentuk X plus 2, karena pangkat tertinggi variabelnya 1, kalau kita gambarkan ke dalam bentuk grafik, dia akan membentuk garis lurus. Nah, inilah kenapa disebut sebagai bentuk aljabar linear. Karena ketika digambarkan dalam bentuk grafik, dia akan membentuk grafik berupa garis lurus. Bentuk aljabar linear satu variabel. Nah, sebelum kita menjawab atau mencari nilai mutlak X plus 2 untuk X bilangan real, sebaiknya kita jawab pertanyaan berikut ini terlebih dahulu. Bagaimana dengan nilai mutlak X plus 2 untuk X sama dengan 3, kemudian untuk X sama dengan 0, dan untuk X sama dengan negatif 6? Mari kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama, untuk X sama dengan 3. Nilai mutlak X plus 2 untuk X sama dengan 3, berarti kita tinggal ganti variabelnya dengan angka 3. Maka, nilai mutlaknya akan menjadi nilai mutlak dari 3 plus 2. Nilai mutlak dari 3 plus 2, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Maka nilai mutlak dari 5 adalah 5. Oke, kita ketemu jawabannya. Nilai mutlak X plus 2 untuk X sama dengan 3 adalah 5. Selanjutnya untuk X sama dengan 0. Nilai mutlak dari X plus 2 sama dengan variabel X-nya kita ganti dengan angka 0. Maka nilai mutlaknya menjadi 0 ditambah 2 0 ditambah 2 sama dengan 2. Berarti nilai mutlak dari 2 adalah 2. Nah, kita ketemu jawabannya. Ternyata untuk X sama dengan 0, nilai mutlak dari X plus 2 hasilnya adalah 2. Kemudian yang terakhir, untuk X sama dengan negatif 6. Berarti kita ganti variabel X dengan angka 6. Maka nilai mutlaknya menjadi nilai mutlak dari negatif 6 ditambah 2. Negatif 6 ditambah 2. Hasilnya adalah negatif 4. Berarti nilai mutlak dari negatif 4 adalah lawan dari negatif 4, yaitu positif 4. Maka untuk X sama dengan negatif 6, nilai mutlak dari X plus 2 hasilnya adalah 4. Oke, sampai sini sudah paham ya? Menentukan nilai mutlak X plus 2 untuk X sama dengan 3, X sama dengan 0, dan X sama dengan negatif 6. Kalau di sini sudah paham,
baru kita menjawab pertanyaan berikutnya. Bagaimana dengan nilai mutlak X plus 2 untuk X bilangan real? Kalau tadi untuk X bilangan tertentu, nah saat ini untuk X seluruh bilangan real. Maka nilai mutlak X plus 2 hasilnya seperti apa? Bagaimana dengan nilai mutlak X plus 2 untuk X bilangan real? Pertama, coba kalian perhatikan bentuk X plus 2. X plus 2, X-nya merupakan bilangan real ditambah 2 bilangan real. Berarti X ditambah 2 hasilnya pasti berupa bilangan real. Ini pasti X-nya bilangan real ditambah 2 juga bilangan real. Berarti X ditambah 2 ini pasti hasilnya adalah bilangan real. Nah, bilangan real itu kemungkinannya ada 3. Yang pertama, nilainya bisa positif. Kedua, nilainya bisa sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, nilainya bisa negatif. Berarti X plus 2 ini hasilnya bisa positif atau 0 atau negatif. Ketika X plus 2 itu nilainya sama dengan 0 atau positif, berarti sama saja dengan X ditambah 2 itu hasilnya lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, X plus 2 hasilnya negatif, itu artinya X plus 2 kurang dari 0. Berdasarkan definisi nilai mutlak dari X ditambah 2 sama dengan, yang pertama, nilai mutlak X ditambah 2 itu sama dengan dirinya sendiri atau X plus 2 ketika nilai di dalam mutlaknya atau X plus 2-nya itu lebih besar dari atau sama dengan 0. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah nilai mutlak dari X plus 2 itu sama dengan negatif dari penjumlahan X plus 2 atau negatif dikali penjumlahan X plus 2 jika X plus 2-nya itu kurang dari 0. Nah, sampai sini kita harus mencari nilai X berapa sih yang menyebabkan X ditambah 2 ini lebih besar dari atau sama dengan 0. Kemudian nilai X berapa yang menyebabkan nilai X plus 2 ini kurang dari 0. Jadi kita harus mencari nilai X-nya. Nah, pertama kita cari dulu nilai X yang menyebabkan X ditambah 2 lebih besar dari sama dengan 0. X ditambah 2 lebih besar dari sama dengan 0. Oke, tujuan kita adalah untuk mencari nilai X-nya berapa. Berarti di sini plus 2-nya kita hilangkan. Caranya agar 2-nya hilang atau nilainya jadi 0, caranya adalah dengan dikurang 2. Jadi plus 2 dikurang 2. Nah, karena ruas sebelah kiri dikurang 2, maka ruas sebelah kanan juga harus dikurang 2. Jadi 0 juga harus dikurang 2. Ingat, prinsipnya dalam persamaan maupun pertidaksamaan. Ini pertidaksamaan ya, karena tandanya lebih besar dari atau sama dengan. Ketika ruas kiri dikurang, maka ruas kanan juga harus dikurang. Harus seimbang. X ditambah 2 dikurangi 2. 2 dikurangi 2 hasilnya sama dengan 0. Berarti dia habis. Berarti sekarang tinggal X saja. Kemudian lebih besar dari sama dengan 0 dikurang 2 sama dengan negatif 2. Ternyata nilai X yang menyebabkan X ditambah 2 nilainya lebih besar dari atau sama dengan 0 itu adalah X lebih besar dari atau sama dengan 2. Selanjutnya kita mencari nilai X yang menyebabkan X ditambah 2 kurang dari 0. X ditambah 2 kurang dari 0. Nah, karena kita ingin mencari nilai X-nya,
berarti kita harus membuat X-nya ini sendirian. Kita harus menghilangkan 2-nya. Cara untuk menghilangkan 2-nya adalah membuatnya menjadi 0. Sama seperti sebelumnya, berarti X ditambah 2, kita kurangkan dengan 2, agar nilainya menjadi 0. Karena ruas kiri dikurang 2, maka ruas kanan juga harus dikurang 2. X ditambah 2 dikurangi 2, 2 dikurangi 2, 0, habis berarti tinggal X sendirian. Kemudian dikurang 0 dikurang 2 sama dengan negatif 2. Berarti nilai X yang menyebabkan X plus 2 kurang 0, kurang dari 0 itu adalah X kurang dari negatif 2. Oke, selanjutnya kita sudah bisa menemukan. Selanjutnya kita sudah menemukan nilai mutlak dari X plus 2 untuk X bilangan real. Nah, jadi nilai mutlak dari X plus 2 untuk X bilangan real adalah yang pertama, nilai mutlaknya adalah dirinya sendiri jika X lebih besar dari atau sama dengan negatif 2. Kemudian, kemungkinan yang kedua adalah nilai mutlak dari X plus 2 adalah negatif dikali X plus 2 jika X kurang dari negatif 2. Nah, ini jawabannya nilai mutlak dari X plus 2 untuk X bilangan real. Agar kalian lebih paham lagi tentang nilai mutlak dari bentuk aljabar linear satu variabel, mari kita menjawab pertanyaan berikut ini bersama-sama. Bagaimana dengan nilai mutlak dari 2X dikurang 5 untuk X bilangan real? Nah, sama seperti sebelumnya, yang pertama kita perhatikan adalah yang ada di dalam tanda mutlaknya. Di sini, dalam tanda mutlak ada bentuk aljabar linear satu variabel 2X min 5, 2X dikurang 5. Untuk X bilangan real, karena X bilangan real, dikali 2 berarti hasilnya bilangan real. Kemudian dikurang 5 berarti 2X dikurang 5 ini pasti hasilnya merupakan bilangan real. Karena dia merupakan bilangan real, berarti kemungkinan hasil dari 2X min 5 itu ada 3. Yang pertama, kemungkinannya dia nilainya positif. Kemudian yang kedua, kemungkinannya 2X min 5 itu sama dengan 0. Dan kemungkinan yang ketiga, nilai 2X dikurang 5 itu adalah negatif. Ketika 2X dikurang 5 hasilnya sama dengan 0 atau positif, artinya 2X dikurang 5 itu lebih besar dari atau sama dengan 0. Kemudian, ketika 2X dikurang 5 itu hasilnya negatif, berarti 2X dikurang 5 hasilnya kurang dari 0. Nah, berdasarkan definisi nilai mutlak, ini harus diingat ya definisi nilai mutlak. Nilai mutlak dari 2X dikurang 5 itu kemungkinannya ada 2. Yang pertama hasilnya adalah dirinya sendiri, 2X min 5, jika 2X min 5 itu hasilnya lebih besar dari atau sama dengan 0. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah nilai mutlak dari 2X dikurang 5 adalah negatif dari pengurangan 2X dikurang 5 atau negatif dikali pengurangan 2X dikurang 5. Ini jika 2X dikurang 5 merupakan bilangan real yang negatif atau kurang dari 0. Selanjutnya, kita harus mencari berapa sih nilai X yang menyebabkan 2X dikurang 5 hasilnya lebih besar dari atau sama dengan 0. Kemudian, berapa sih nilai X yang menyebabkan 2X dikurang 5 hasilnya kurang dari 0? Nah, pertama kita cari dulu nilai X yang menyebabkan 2X dikurang 5 hasilnya lebih besar dari atau sama dengan 0. 2X dikurang 5 lebih besar dari atau sama dengan 0.
Karena tujuan kita ingin mencari nilai X-nya, berarti kita harus membuat nilai 2X ini sendirian. Negatif 5-nya habis atau hilang, dibuat menjadi 0. Berarti agar min 5 hasilnya menjadi 0, berarti dia harus ditambah 5. Berarti 2X dikurang 5. Kemudian kita tambahkan lagi dengan 5 agar nilainya jadi 0. Nah, jangan lupa ketika ruas kiri ditambah 5, ruas kanan juga harus ditambah 5. Berarti 0 ditambah 5. Negatif 5 ditambah 5 hasilnya 0, berarti 2X ditambah 0 hasilnya sama dengan 2X. 2X-nya sendirian. 2X lebih besar dari 2X lebih besar dari atau sama dengan 5. 2X lebih besar dari sama dengan 5. Nah, kita ingin membuat X-nya sendirian. 2 dikali X lebih besar dari sama dengan 5. Agar X-nya sendirian, 2-nya berarti harus kita ubah menjadi 1. Agar 2 ini berubah menjadi 1, berarti kita harus membaginya dengan 2. Kita harus membagi ini dengan 2. Semuanya kita bagi dengan 2. Dua X dibagi 2 hasilnya sama dengan X atau 1X. Kemudian 5 dibagi 2 hasilnya sama dengan 5/2. Oke, berarti kita sudah menemukan nilai X yang menyebabkan 2X dikurang 5 lebih besar dari atau sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai X yang akan membuat 2X dikurang 5 hasilnya kurang dari 0. 2X dikurang 5 kurang dari 0. Sama seperti sebelumnya, karena kita mencari nilai X, berarti kita harus membuat 2X ini jadi sendirian. Min 5-nya hilang. Agar min 5-nya hilang, maka kita harus membuatnya menjadi 0. Agar min 5 jadi 0, maka harus ditambah dengan 5. Min 5 ditambah 5 kurang dari, jangan lupa, ruas kanan juga harus ditambah 5. 0 ditambah 5. Min 5 ditambah 5 hasilnya sama dengan 0. 2X ditambah 0 sama dengan 2X. Berarti 2X-nya sudah sendiri. 2X kurang dari 0 ditambah 5 sama dengan 5. 2X kurang dari 5. Nah, kita harus menghilangkan 2-nya. Harus diubah menjadi 1. Karena 1 dikali X hasilnya sama dengan X. Agar 2 berubah menjadi 1, maka 2X kurang dari 5 ini kedua-duanya harus dibagi dengan 2. Harus dibagi dengan 2. 2X dibagi 2, 2 dibagi 2 sama dengan 1. 1 dikali X sama dengan X. 5 dibagi 2 sama dengan 5/2. Nah, kita sudah menemukan nilai X yang membuat 2X dikurang 5 hasilnya kurang dari 0. Dari sini kita sudah menemukan nilai mutlak dari 2X dikurang 5 untuk X bilangan real. Tinggal kita sempurnakan lagi definisi nilai mutlaknya. Jadi nilai mutlak 2X dikurang 5 untuk X bilangan real adalah
Kemungkinan yang pertama, hasilnya adalah dirinya sendiri, 2x dikurang 5, jika x-nya lebih besar dari atau sama dengan 5/2. Karena ketika x-nya lebih besar dari atau sama dengan 5/2, maka nilai dari 2x dikurang 5 ini adalah positif atau sama dengan 0. Kemudian, kemungkinan yang kedua adalah nilainya merupakan negatif dari pengurangan 2x dikurang 5 atau negatif dikali pengurangan 2x dikurang 5. Hal ini jika x-nya kurang dari 5/2. Ini merupakan nilai mutlak dari 2x dikurang 5 untuk x bilangan real. Demikian video pembelajaran kali ini tentang nilai mutlak dari bentuk aljabar linear satu variabel. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Semoga kalian paham. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Dadah!